program sendiri yang langsung connect dengan cyber. Jadi begitu saya tombol klik itu sudah bisa ngatur. Ya masing-masing punya otoritas ya. Jadi nggak masalah wis. Baik, kita ini berarti pelan-pelan saja kita ambil misalkan aja V-nya sama dengan Y ya. Z-nya ini kan sudah diputuskan X sama ini ya. Nah, dari sini kan X-nya itu sama dengan VZ ya. Y-nya ini sama dengan V ya. Dari sini maka matriks Jacobiannya adalah del X per del Z, del X per del V, del Y per del Z, del Y per del V. Ya. Ini berarti di sini V, del X per del V ini Z, ini del Y per del V 0, ini del V ini 1. Ini sama dengan V ya. Nah, ada. Sehingga H jenenge Z, V sama dengan F VZ, V kali ini kan sama dengan tadi 4X 4/9. X-nya itu adalah X-nya itu VZ ya, Y-nya adalah V. Terus kali ini V. Jadi sama dengan 4/9 Z V pangkat 3 gitu ya. 4/9 Z pangkat 3. Nah, tentunya X-nya ya ingat. Jadi X-nya ini kan kita ambil posisi X-nya sama ya. X-nya 1 sampai 2, Y-nya itu. Nah, berarti di sini jelas V-nya kan antara 2 dan 1. Nah, itu berarti Z-nya berapa? Nah, kita cek kan. Ya, karena X-nya antara 1 dan 2, berarti Z-nya itu adalah sama dengan 1/V kali 2/V. Ya. Ya. Itu maksudnya batasnya itu. Udah. Oke, ada barangkali dari batas ini mungkin ada yang mau ditanyakan, please, enggak apa-apa. Baik. Mohon maaf, tadi ya, Mbak. Yang per V, yang batas yang Z ini gimana Pak ya? Oke, ya baik. Tak jelasin. Nah, kita sudah punya di atas itu X-nya itu kan antara 2, 1 ya. Nah, X-nya di sini kan berubah menjadi 1 VZ ya, Mas. Ya. Nah, karena dicari Z-nya ya, Z-nya itu kan dibagi V semua. Gitu kan? Itu Mas. Ya sudah Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Ya. Nah, setelah ini baru kalian menggambarkan ini. Bagaimana gambar V ini nih di sana ya. Oke. Baik. Saya berikan penjelasan terkait dengan gambarnya. Ya. Jadi gambarnya itu kita ambil ini V, ini Z. Gak apa-apa ya. Nah, sekarang V-nya jelas 1, 2. Ini kita baca ini 1, ini 2. Ya. Ini kan? Terus Z-nya itu over V. Nah, ingat, ini saya hapus ya, Mas.
Kalau ada soal Y sama dengan super X, ini gambarnya gimana, Mas? Gambarnya gimana, Mbak? Mas, Mbak? Bas? Gambarnya bukan Y sama dengan super X. Aduh. Kalau X-nya menuju tak terhingga, Y-nya menuju 0. Kalau X-nya menuju 0, Y-nya menuju tak terhingga lah. Kan berarti gambarnya begini kan? Ini gambar hiperbolik. Ini adalah hiperbola. Ya. Nah, hiperbola di mana sumbu X dan sumbu Y-nya itu merupakan sumbu-sumbu asimptotis. Nah, berarti kalau ini asimptotis itu adalah asimptotis tegak atau vertikal. Ini adalah asimptotis mendatar. Ya, jadi grafik Y sama dengan super X itu mempunyai asimptotis tegak dan asimptotis datar. Not but there is no asymptotic miring. Skew asimptotis. Jadi tidak mempunyai asimptotis miring. Jadi kalau asimptotis miring itu begini. Nah ini ada, kalau ini asimptotisnya miring ada, datarnya ada. Tapi kalau yang ini, yang merah ini punya asimptot tegak dan asimptot miring. Ya, itu pembicaraan kalkulus dulu. Saya tanya dulu Mas atau Mbak, dulu pernahkah diajari asimptot tegak miring datar di kalkulusnya? Belum? Halo? Cuman dikit. Ya, dikit cuman ya. disinggung dikit. Singgung ya, oke. Nah, jadi nggak apa-apa nanti ini sekedar saya tambahkan. Jadi grafik Y sama dengan super X itu grafik yang mempunyai dua asimptotis, yaitu asimptotis tegak dan asimptotis datar. Apa itu asimptotis? Asimptotis tidak pernah berpotongan dimanapun. Dia hanya ya garis asimptotis ya. Nah, itu. Ya, ini penting sekali saya sampaikan supaya kalian tahu. Nah, kenapa ini saya lukiskan asimptotis seperti ini? Karena di sini ada super V. Nah, ini ada dua ini. Ah, gitu loh ya. Berarti gambarnya itu asimptotis juga gitu ya. Oke, pelan-pelan ya, pokoknya ngerti. Jadi supaya ini memang kalkulusnya udah jalan, kalau enggak ya susah ya. Nah, berarti yang Z sama dengan super V. Nah, berarti kalau V-nya 1, Z-nya 1 gitu ya. Nah, jadi ini saya lukis, oke di sini ya, jadi ini. Oke. Sekarang itu super V ya. Nah, kalau itunya 2, V-nya 2, maka setengah di sini. Ini gambarnya. Nah, ya. Berarti gambarnya ya ini. Ini. Nah, ini adalah Z sama dengan super V. Kemudian 2 per V. Kalau V-nya 1, dari 2. Nah, V-nya 1, berarti 2 dia. Jadi 2 di sini ya. Di sini. Kalau V-nya 2, dia 1. Jadi kurvanya gini. Nah, mana daerah yang diminati? Nah, daerah yang diminati adalah daerah ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini adalah kurva 2 per V. Apa, Mbak? Untuk yang VZ-nya itu, V-nya itu memang di X ya, Pak? Nggak apa-apa, Mbak. Oh, itu nggak apa-apa. Boleh kamu neng Z boleh saja, ini gampang ya. Supaya mudah, nek tak kayak neng dukur vertikal kok apa malik-malik bingung kamu nanti. Oh ya, baik Pak, terima kasih.
Iya, silakan mau malik-malik nggak apa-apa. Ya, oke ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau mau diwalik-walik ya nggak apa-apa. Ya, misalkan ini V, ini Z, ya oke. Ini sama kan? Ini satu, ini satu, ini dua, ya. Ini sama. Jadi Z sama dengan V, ya gitu ya. Nah, kalau V-nya satu, Z-nya satu sama kok, Mbak. Nah, terus ini kalau V-nya dua, di sini V-nya 2, Z-nya bagaimana nanti kan sama ya. Jadi kalau kurva V, V-nya 2 kan setengah. Jadi ya nanti setengah di sini. Ayo ya. Nah, nanti kan begini ya. Nah, sama saja Mbak ya. Coba ya. Oke gitu Mbak ya. Iya Pak. Baik. Nah, ini yang gampang loh Mbak. Ya. Yes, ya. Nah, sudah. Kita tinggal mengintegralkan aja di daerah hijau, gitu aja. Nah, oke. Itu ya. Jadi kita tinggal mengintegralkan di daerah hijau saja. Ada berapa ya kira-kira ini supaya ini, ayo bisa nggak menjelaskan ini kira-kira? Silakan. Jadi kita melihat, H1 ZV. Nah, ini kira-kira ya. Berapa ini? Oke. Jadi kalau salah. Aduh, nulisnya salah. Nah, ini maksudnya H1Z. Nah, berarti ini integral apa? Kira-kira integral kan batasnya V gitu. Nah, V-nya ada 2 ya. V-nya ada 2. Ya, mana? V-nya 1 dan 2 dan itu kira-kira mana? Ya. Alhamdulillah. Oke ya, tak bantu dulu. Berarti ini nggak bisa langsung. Jadi kita batasi ini. Nah, ini yang 1, ini yang 2 biar gampang ya. Nah ya. Jadi ada 2. Ya, yang 1 batasnya berapa? Yang 1 kira-kira Mbak? Yang 1 batasnya berapa kira-kira? Harus ada bisa yang 1 batasnya berapa? Yang di akhir itu integral V sama dengan berapa? Halo? V-nya berapa batasnya? Batasnya adalah V-nya 1/Z dan V-nya ada kok 1/Z sih? Oh ya, V-nya ada 2. Ya, itu ya. 1 kan berarti yang ini kan? Ya. Yang kedua, batasnya berapa yang kedua? Kira-kira 1 dan berapa kira-kira? 2/9. Iya. 4/9 ZP pangkat 3 DV. Iya. Oke. Please, integralnya berapa? Jadi langsung ya.
Itu DV berarti 1/4. Berarti 1/9 ZV pangkat 4. Batasnya 1/Z2. Ini berapa isinya? Ini sama kan? 1/9 ZV pangkat 4, batasnya 1/2%. Ya. Berapa hasilnya itu? Kalau apa jenenge? P-nya saya ganti 2. Jadi 16. 16/9 ya. Jadi ini adalah hasilnya 16/9 Z ya. Dikurangi 1/9 piro itu? Piro, Mbak? Z pangkat 3 ya. Wih, kok ini ya? Gak apa ya? Mudah-mudahan nggak salah ini. Ini berarti Z-nya berapa batasnya Z-nya ini? Z-nya berapa? Z-nya setengah. Ini ini 1, 2, ini setengah ya. Ya, ini Z-nya berarti setengah Z1 ya. Oke. Kemudian yang kedua ini dimasukkan 2% pelan-pelan ya. Berarti berapa itu ya? 1/9 Z V4. 4 berarti V pangkat 4 16 ya. Berarti 16/9 apa ya? 1/Z pangkat 3 min 1/9 Z. Ya, ini batasnya 1, ini 2. Oke, 1/9 ya. Nah, ini kita akan buktikan bener enggak ini? Nanti 1 kan gitu. Kalau bener ya, kalau 1 ya beri bener gitu ya jumlahnya. Bentar ini ya. Nah inilah soal bagaimanapun PDF itu kalau diselesaikan always harusnya 1. Itu hebatnya probabilitas itu ya. Nilai berapapun hanya probabilitas ya. Nilainya from 0 become 1 ya. Dari 0 menjadi 1 kan. Itu seperti motonya anak-anak statistika UNER ya. From 0 become 1 by data. Nah, kalau di sini tentunya dengan data kita akan menguasai segalanya. Gitu ya. Ya, jadi genggam data kuasai segalanya. Itu ya. Genggam data kuasai segalanya. Itu motonya harus begitu ya. Jadi kalau kita nanti sains data dengan menggenggam data yang benar maksudnya akan kuasai segalanya. Tuh ya. Jangan gini, genggam data kuasai dunia, itu gak boleh itu ya. Yang menguasai dunia hanya Allah ya. Ya. Karena itu ciptaan Allah. Jadi genggam data kuasai segalanya. Nah, artinya yang terkait dengan data itu gitu. Memang mentereknya memang genggam data kuasai dunia kan, mentereknya, tapi kan nggak boleh. Itu ucapan yang nggak boleh. Ya, membuat kita nanti keluar dari keimanan ini, bahaya. Menguasai dunia, yang menguasai dunia hanya Allah kan, karena Allah penguasa dunia dan akhirat, bukan manusia yang menguasai dunia kan. Manusia itu mengelola, memanage dunia. Jadi kita harus membuat dunia ini menjadi tentram, itu tujuannya. Jadi kita mengelola dunia, jangan merusak dunia. Ya. Akibat kerusakan dunia akan mendatangkan azabnya Allah, murkanya Allah. Jadi gitu. Jadi harus memahami filosofinya ya. Ya. Jadi manusia dicipta itu pertama ya, khalifah fil ard. Jadi mengelola khalifah ya, menguasai mengelola dunia dan ini. Mengelola dengan kebaikan maksudnya. Yang kedua ya tentunya kita ciptakan Allah itu ya untuk beribadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu kan? Ayatnya kan gitu. Barang siapa yang mengelola dunia dengan baik, ya, kan gitu kan? Kita akan bisa
mendapatkan segala-galanya. Karena orang Muslim itu biasa membisikkan di atas dunia kan, kalau sujud itu terdengar di langit. Nah, itu ya. Jadi kekuatannya hebat kan, membisik baca subhanallah apa namanya pada saat kita sujud, maka Allah mendengarnya di langit. Berarti jaraknya infinite. Kita nggak bisa menghitung jarak antara bumi ini dengan langit, kan nggak bisa. Jadi perjalanan malaikat itu 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dunia. Bayangkan, Masya Allah ya. Itu penting ya. Jadi itu genggam data, kuasai segalanya. Nah itu ya. Itu saya usulkan teman-teman di BEM atau mungkin apa namanya di TSD nanti kalau bisa buat moto itu penyemangat belajar itu kami ya. Karena teknologi sains data kan bicara dengan data. Makanya genggamlah data, kuasai dunia, kuasai segalanya. Ya. Ya dulu memang saya saat mendirikan itu ya punya inisiatif seperti itu sehingga memotivasi saya untuk menyusun itu ya. Oke, ada pertanyaan dari gambar ini sebelum saya buktikan? Silakan Mbak, Mas. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ya saya akan lanjutkan. Ini bisa dihapus, Mbak, Mas? Iya, Pak. Ya, baik, saya hapus. Yang atas, maksud saya. Oke ya, kita ngecek, membuktiin bahwa integralnya itu benar enggak satu gitu loh. Jadi kalau satu ya, tapi saya tadi melihat gambarnya itu insya Allah benar, tapi nggak apa-apa lah, kita cek ya. Jadi pertama integral setengah sampai 1 ya, 16/9 Z min 1/9 Z pangkat min 3 dz. Ini kan sama dengan 8/9 Z kuadrat ya, min plus ya, plus mungkin ya, plus 1/18 Z min 2. Satu berarti 89 plus 1/18 dikurangi 8/36 min berapa ya? 1/18 kali 4 72 ya. Wih, kok ini ya? Coba ini per 72. 72 bagi 864 plus 4 min 16. Pelan-pelan ya. Min 1. Ini berapa? Wih. Berarti berapa Mas ini Mas? Enam 8, 67, 51. Kok lucu ya 51? Waduh. Salah ini berarti ya? Aduh.
Bapak itu yang 1/72 Mm-mm. kan 1/18 dikali 1/setengah kuadrat. Jadi jadinya 4/18, bukan 1/72. Yang belakang, Mbak. Iya, Kan setengah. tapi pangkatnya kan negatif, Pak. Berarti diseperin lagi. Nah ya, jadi kan ya. Seperempat 4/18 ya, Mbak ya. Iya, Pak. Iya. Oke, nah kadang-kadang gitu ya. Oke. Oke. Banyak bener gak bener ya. Mbak, sekarang coba ini. Itu berapa ya, Mbak? Aduh, angel gini. Pecahan-pecahan ini ngeluh ya. Ini 32 plus 2 min 8 min 8. Oh ya. Jadi berapa, Mbak? Hasilnya setengah, Pak. Oh, setengah. My God, setengah. Berarti nggak setengah ya. Ini gambarnya setengah itu. Bener. Ini betul ini. Tadi saya, waduh kok angel ya integral ini. Apa yang kedua sekarang? 1, 2, 16/9 Z pangkat min 3 min 1/9 Z di Z. Berapa ini? Ini min min 8/9 ya. Kok min 8 ya? Z kuadrat. Terus min, kok min, Mbak? Min 1/18 batasi 1, 2. Oke, berapa ini hitungannya? Mudah-mudahan setengah juga. Sisi min 8/36 min 4/18 ditambah 8/9 tambah 1/18. Berapa, Mbak? Setengah enggak, Mbak? Min 8 plus 32 plus 2. Berapa, Mbak? Ya, sama setengah, Pak. Alhamdulillah setengah ya. Nah, berarti benar hitungan kita. Berarti jumlah 1. Ya, oke. Nah, inilah menunjukkan bahwa PDF itu modelnya bagaimana sulitnya. Ternyata dengan regionnya itu dibuktikan always jumlahnya selalu 1. Hebat ya. Ini, maksudnya itu. Nah, ini hanya untuk ngecek ya. Jadi saya mengajarkan ini bukan satu keharusan ini ya. Ini untuk ngecek saja bahwa ini benar gitu ya. Jadi pekerjaan kita nggak sia-sia. Gitu. Nah, bayangkan gini, seperti ini kan harus dicek duluan ini benar enggak gitu kan. Ini ternyata benar. Ya, baik. Insya Allah itulah kalau kita utun mengikuti jadi pelan-pelan itu insya Allah bisa. Ya. Oke. Nah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini pembicaraan kita dari awal kemarin itu kan terkait dengan apa ya? Kejadian-kejadian yang tidak saling bebas. Nah, sekarang bagaimana kalau peristiwanya itu saling bebas? Nah, ini penting sekali ya. Karena hampir materi-materi dalam ini pengerjaan kita itu diharapkan mempunyai independensi. Kemarin kan kalau X dan Y-nya independen atau bebas, maka dia
tidak punya hubungan, korelasinya nol. Itu penting sekali. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau dia nggak punya korelasi, belum tentu XY-nya nol, bebas gitu ya. Itu hanya sepihak saja. Jadi kemarin kan sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau X dan Y-nya dua variabel acak yang saling independen bebas, maka kovariansinya nol. Kalau covernya nol, maka korelasinya nol gitu ya. Termasuk MGF-nya juga nol. Kemarin kan sama itu. Oke, masih adzan, kita dengarkan dulu adzan. Sambil mungkin mau nanya, silakan. Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. La haula wala la haula. La haula. Allah. La ilaha illallah rabbana sholli qaimati Muhammad Baik, oke, saya lanjutkan sekarang transformasi di mana satu transformasi variabel acak itu diketahui dan fungsi identitas gabungannya juga tidak diketahui. Jadi salah satu aja diketahui gitu loh ya. Oke ya. Nah itu sekarang judulnya adalah transformasi jumlahan. Nah tentunya dengan jumlahan yang kedua variabelnya bebas. Ya, itu maksudnya. Jadi supaya kalian ada satu perbedaan itu ya. Jadi kalau bebas, independen itu bagaimana cara menyelesaikannya, nah itu biar tahu ya. Baik. Jika X, Y-nya variabel acak kontinu yang saling bebas. Artinya kalau sama saling bebas ini berarti kovariansinya 0, korelasinya 0, terus apa lagi? MGF-nya juga saling mempunyai perkalian gitu ya. Ini penting-penting ya. Oke ya, gitu ya. Dulu kan sudah ya. Jika X dan Y variabel kontinu yang sama dengan PDF masing-masing adalah misalkan aja GX
dan HY. GX dan HY. Titik. Jika S ini sama dengan X plus Y, ini jumlahnya, maka PDF S dirumuskan, artinya di gabungan itu mungkin H1S ini sama dengan integral minta hingga sampai berhingga F W, S min W dW sama dengan GW kali HS min W dW. Or H1S min ini sama ini, ya. F S min W dW, atau minta hingga sampai hingga G S min W kali HW. Ya. Nah, tentunya ini juga Y sama dengan W, ini X untuk W, ya. Memang rumusnya agak susah ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa, ya. Ini kan kalau bebas ini kan perkaliannya ini, ya, ya. Salim ini kan tadi beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Jadi kalau dua variabel saling bebas, maka yang bisa disimpulkan PDF gabungannya adalah merupakan perkalian masing-masing PDF marginalnya, kan gitu kan dulu. Demikian pula sebaliknya, MGF gabungannya adalah perkalian masing-masing MGF marginalnya, ya. Itu kalau X-nya bebas. Ini agak lebih effortnya lebih lagi ya, lebih keras lagi. Tapi prinsipnya sama sih ya. Oke, contoh ya. Misalkan saja X ini berdistribusi uniform 0, 10. Y juga berdiri uniform 0, 10. X, Y-nya bebas. Ya. Tentukan PDF S sama dengan X plus Y. Harus ya? Ini aja sudah, soalnya gini aja. Nah, berarti Fx ini sama dengan 1/10 kan? Di mana 0x10. Kemudian GY juga sama 1/10 0y, ini kan ya? Ya. Nah, ya itu ya. Nah, berarti dari sini Fx, Y atau X, Y ya sama dengan Fx kali GY kan. Jadi sama dengan 1/100 gitu. Ya, 1/100 0 X, Y, 10 ya. Ini yang penting. Jadi karena X-nya saling bebas kan. Jadi X-nya saling bebas, maka di sini. Oke, ya. Nah, berarti PDF gabungannya ini namanya PDF gabungan. Ya, sudah diketahui kan?
Nah, sekarang baru kita mencoba transformasi itu. Bagaimana? Jadi ini tidak jauh berbeda sama ya. Nah, kita lihat karena ini penjumlahan S-nya, jadi S-nya itu adalah X plus Y. Ya, mungkin kita misalkan X-nya itu W. Ini berarti W sama dengan X. Kok W sama dengan X? Jadi X-nya sama dengan W, Y-nya sama dengan S min W. Ya. Nah, dari sini maka Jacobian matriksnya kan bisa dicari kan? Del X per del S, del X per del W, kemudian del Y per del S, del Y per del W. Del X per del S 0, ini 1. Ini del Y per ini adalah 1. Ini adalah min 1. Jadi jawabannya adalah min 1. Astagfirullah. Maaf. Selek ya. Baik. Nah, kemudian udah ketemu itu ya, baru kita mencari PDF gabungannya ya. S, W-nya sama dengan F. X-nya apa? X-nya tadi adalah W, S min W. Ya. Jadi sama dengan 1/100 ya kali min 1 sama dengan, cuma X-nya antara 0 1 kan. Jadi karena X-nya ini antara 0 10. Nah, tadi kan X-nya sudah punya X-nya W kan. Jadi ini adalah W-nya 10 sampai 0. 0 Y juga sama. Nah, 0. Ya, Y-nya kan tadi sudah S min W 10. Jadi ini menjadi S-nya antara W plus 10. Ya, ini. Oke, kemudian kita buat bantu gambar ya. Ya. Ini W ini aja. W-nya kan antara 0 10 nih. 0 10. Terus S-nya itu W dan S per 10 ya, W di sini. Ya. Ya. Jadi ini adalah S sama dengan W. Ini adalah S W per 10. Ya. Nah,
Mana daerah yang di anu ya ini, daerah yang di hasil ya ini kan. Kemudian satu lagi daerah ini. Ya, gampang toh? Ya. Jadi dengan demikian bisa di kemungkinan di sini H1S ada 2. Ya. Berarti yang atas yang ini yang biru, saya tulis pakai biru aja. Ini batasnya berapa yang biru? Kira-kira 0 sampai W kan? Ya, kemudian 1/100 dW. Jadi sama dengan 1/100 W 0 W. Oh ya, oh salah. Batasnya, oh ini S ini mas. Sorry ya. 1/100 S. Nah tentunya batasnya adalah 0 S 10 kan. Kemudian yang kuning integral berapa itu? S min 10 ya? S min 10 dan berapa? 10 ya? 1/100 dW. 1/100 W batasnya S min 10 berapa ini Mbak integralnya? 1/10 dikurangi S min 10/100. Ini batasnya adalah 10/20 ya. 10 S 20. Oke? Wis. Gampang kok ya. Untuk ngecek kebenarannya itu kita lihat. Jadi ini cuma ini. Cek integral 0 sampai 10 1/100 S ds sama dengan 1/200 S kuadrat 0 10 sama dengan 100/200 setengah. Ini setengah karena ini kalau setengah ini juga ini setengah ya. Mestinya begitu. Jadi ini jumlahnya 1. Mestinya. Kita lihat dulu. Ini 10 sampai 20. 1/10 min S/10/100 ds. Ini adalah 1/10 S min 1/200 S min 10 kuadrat. Batasnya 10/20. Ini 2 min setengah dikurangi 1 min 0. Setengah juga. Jadi jumlahnya oke. Ya, betul. Nah, itu ya, jadi ini dibuktikan secara matematis ya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Coba saya pengen tanya Mbak Hafiyah Khoirah. Iya, Pak. Ada pertanyaan, Mbak Hafiyah? Enggak, belum. Dari mana? Rumahnya di mana, Mbak?
Sidoarjo. Oh, sini. SMA berapa dulu? SMA 9 Surabaya. Oh, Sidoarjo dan Surabaya. Iya, ya, ada Mbak ya. Ya, nggak apa-apa ya. Baik, jadi masih belum. Alhamdulillah. Ada pertanyaan ya? Belum. Baik. Sekarang saya sapa lagi, mungkin barangkali nanti ada ya. Oke, Mas Muhammad Aditya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Mas Muhammad Aditya, rumahnya mana? Sekarang lagi di Kediri, Pak. Woi, Kediri ngapain Kediri? Lihat situs. Ngapain Mas? Ya, tinggal di sini, Pak. Hah? Loh, kamu Kediri? Emang kenapa? Loh, dari kamu Kediri tak? Iya. Oh, tak pikir Surabaya. Diri mana Mbak? Di kota, Mas? Pak. Oh, dah. Pesantren. Oh, pesantren. Oh, ya. Oke. Jadi ya, dekatnya itu apa? Rumah sakit apa itu? Baptis ya. Di situ ya Mas ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Dulu SMA berapa? SMA 2? SMA 1? 7? Enggak, Pak. Saya dari 5 Bekasi. Oh, dari 5 Bekasi. Oh, asli Kediri, sekolahnya di Bekasi dulu. Terus sekarang baru pulang kampung. Oh, pulang Bekasi dulu mana sekolahnya? SMA apa? 5 Bekasi, Pak. Oh, 5 Bekasi. Saya dulu pernah ke Bekasi yang itu loh, program apa? Yang swasta saya mau aju apa Mas? Sana ini Mas? Lalu sekolah yang swasta tapi maju yang apa sih namanya? Pokoknya maju lah sekolahnya itu. Saya dulu pernah membimbing beberapa di sana, termasuk guru-gurunya itu untuk persiapan Olimpiade dulu pernah. Jadi dulu ke Bekasi itu kalau berangkat dari Surabaya kan pesawat terus nyampe di sana, macetnya minta ampun itu ya. Jadi saya kalau ke sana kan biasanya Sabtu Ahad ya, jadi berangkat Sabtu pagi begitu, kadang-kadang jam 6 pakai Garuda sampai di sana gitu. Sekarang sudah enggak ya, apalagi era sekarang ini sudah pandemi enggak kemana-mana. Gitu. Oke Mas Muhammad, ada pertanyaan Mas? Belum, Pak. Belum. Oh, Mas Aditya SMA Bekasi dulu milih di TSD ini pilihan keberapa Mas? Saya ini sih Pak nemu pas mandiri. Mandiri. Pas mandiri. Loh. Terus dulu pengennya masuk apa Mas? Mas Anu. Awalnya informatika sih Pak, cuman nggak dapat. Oh, informatika mana? ITS. Benar. ITS. Oh iya. Senang komputasi berarti ya? Iya, lumayan. Oke, ya enggak apa-apa lah. Jadi gak dapat informasi, kita lanjutin aja. Nanti kalau di sains data kalian bisa berkiprah, ya komputasinya bagus, ya sama deh. Ya, jadi ya sekarang itu era komputasi sekarang ini ya. Jadi semua hal itu dimudahkan dengan sekarang komputasi. Ya, jadi nggak apa-apa. Insya Allah dengan ini pilihan yang terbaik. Gak usah apa ya. Waduh, aku pengen milih gini nih. Enggak, itu saja ya. Jadi oke, belum ada pertanyaan ya Mas ya? Belum, Mbak. Baik, kalau gitu saya lanjutkan saja. Jadi mungkin ini ya, jadi pelan-pelan. Mungkin gini, selain mungkin ada masukan, nggak apa-apa. Kemarin kan tugasnya saya minta Selasa hari ini, tapi katanya bapaknya minggu depan ya nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya kan maunya saya kasih tugas lagi gitu, supaya nanti akan sangat membantu ketika UAS gitu ya. Jadi tugas-tugas itu barangkali ada yang plek persis atau mirip kan enak gitu loh ya. Di apa kalau tugas itu dilakukan supaya kita nanti punya satu gambaran untuk mudah dalam ujian ya, nggak apa-apa. Ini karena ya sudah, berarti nggak ada pertanyaan, bisa saya lanjut ya. Baik, oke, saya lanjutkan lagi. Tadi sudah penjumlahan, sekarang pengurangan. Jadi nanti kan kita juga akan dapatkan ini metode
MGF ya. Insya Allah akan saya berikan metode MGF. Ya, nanti belum. Ini kita maksimalkan dulu ya supaya. Jadi memang kadang-kadang apa ya Mbak? Ya kita memang ya. Jadi kadang-kadang itu kita belajar itu jangan parsial ya. Apalagi saat ini kita itu kalau bisa. Jadi belajar otodidak ya. Jadi selain mata kuliah ini, jadi kalian harus belajar ilmu yang lain yang sifatnya otodidak, belajar sendiri. Ya mungkin pengembangan dari software-software yang ada. Mungkin kalau nggak tahu di TSD ini sudah diajari Python atau belum, Mas, Mbak? Atau sudah belajar dewe? Sudah Pak. Sudah belajar Pak. Disuruh belajar dewe sendiri? Enggak Pak. Ada dapat pembelajaran dari kampus Pak. Ya baik. Nah, jadi sekarang Python R itu kan memang sama ya. Jadi sekarang industri itu lagi apa ya? Lagi laris-larisnya butuh lulusan yang punya kompetensi, punya kemampuan di bidang program Python atau mungkin R dan lain sebagainya. Itu sekarang ini ya. Apalagi era sekarang ini sangat betul-betul dibutuhkan. Bahkan saya sering kali menerima permintaan beberapa alumni gitu ya, yang punya kompetensi ini gitu. Nah, jadi walaupun di tempat saya itu memang tidak belajar program, tapi ada sih mata kuliah yang jadi programmer. Memang tidak jauh dari sains data lah ya. Cuma kalau di statistik itu lebih ke statistikanya, tapi kalau di sains data ini lebih ke komputasinya. Ya, jadi beda di situ aja. Tipis betis ya, bedanya tipis. Nah, berarti kalian juga harus belajar statistik juga supaya apa nanti dalam policy kebijakan itu ngerti gitu ya. Jadi karena ilmu-ilmu ini kan memang kolaborasi antara komputasi, statistik dan pemikiran quantitative learning ya. Jadi pembelajaran kuantitatif gitu ya. Nah, ya tentunya untuk mempelajari komputasi dan statistik juga tidak lepas dari matematik, itu biasa kan. Di matematik itu induk dari semua ilmu kan. Bahkan kalau saya kebetulan ngajar di prodi matematik, saya katakan bahwa matematik is queen of science. Jadi kalau saya ngajar di matematik is queen of science. Nah ini ya, jadi matematik adalah ratunya ilmu pengetahuan. Nah kalau ratu itu identik dengan wanita kan. Wanita kan identik dengan melahirkan. Nah jadi artinya filosofinya dari ilmu matematik itulah lahir ilmu-ilmu yang lain. Nah itu maksudnya ya. Jadi memang matematik itu kontribusinya sangat luas sekali ya. Contoh begini, orang matematik tidak harus ngerti sains data, tapi kalau sains data harus tahu matematik karena itu tool alat gitu. Nah jadi matematik itu menemukan rumus macam itu tidak tahu apa ada guna atau tidak, gak urus. Yang penting dia turunkan aja. Ya, jadi itu matematik. Jadi matematik is queen of science. Satunya adalah matematik is servant of science. Jadi satunya sebagai queen, satunya servant, pembantu pelayan. Ya. Jadi matematik itu digunakan pada ilmu yang lainnya, gitu ya. Jadi satu sisi sebagai queen, satunya adalah pembantu. Karena apa? Kalau misalkan kita melajari teknologi sains data juga perlu matematik. Kita melajari sipil juga perlu matematik. Kita mengajari industri elektro juga perlu matematik. Ya. Tapi kalau di matematik tidak harus tahu elektro, tidak harus tahu industri kan. Jadi induk dari semua itu matematik. Makanya jadi semua ini kita turunkan secara matematis. Karena dulu matematik itu kan ilmu pasti ya. Jadi 1 tambah 1 dulu itu sama dengan 2. Sekarang enggak. 1 tambah 1 tetap 1. Ini perkembangan ya. Perkembangan. Jadi dulu kan 2 ditambah 2 kan 4 ya. Nah, ini kan 2 kali 2 juga 4 ini. Nah, ini sama ini. Nah, ini berarti bilangan berapapun dijumlah dan dikalikan itu sama ya. Jadi contoh 1 kali 1 tetap 1. 1 ditambah 1 juga 1. Nah, ini kan
0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 kali 0 juga 0. Nah, ini kan sama kan? Nah, 1, 0 inilah bilangan yang paling penting saat ini. Digit ya, digit number, bilangan digital ya. Jadi itu. Jadi seluruh program itu selalu mengenal bilangan biner ya, sistem digital ya. 01, 01, 01. Jadi hampir semua nggak ada. Pokoknya semua deh. Semua bilangan kecuali 01 itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan prima. Nah, itu kan hebat. Nah, bilangan prima itu yang paling hebat ya 2 itu. Karena hanya satu-satunya bilangan yang genap, hanya 2, tidak ada yang lain. The next ke depan dari bilangan 2 itu bisa dikembangkan ke yang lain. Nah, ini ya. Ini perkembangan sains dan teknologi sekarang ini. Ya, nah, ya jadi saya selalu mengikuti gitu ya, mengikuti development of science and technology, pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi ternyata sekarang luar biasa ya. Jadi teknologi sekarang ini Masya Allah ya. Nah, ini kan sekarang ini coba kalau kamu transaksi apapun sekarang kan kita sudah mengurangi uang kertas kan, semua uang digital kan. Nah, itu sekarang kan. Nah, ini enak. Jadi kita nanti pakai digital aja, tek gitu aja, nggak usah lagi uang kertas. Cepat atau lambat uang kertas itu akan hilang dengan sendiri. Itu memang inilah perkembangan sains teknologi sekarang. Apalagi dengan ilmu data science data itu nanti pasti itu ya. Mau nggak mau ya ke sana. Dari kalian sudah masuk di bidang ini ya mau nggak mau harus disetting pola pikirnya seperti sains dan data. Itu aja. Tadi loh ya filosofinya genggam data kuasai segalanya itu ya. Jadi itu penting. Jadi kalau pengen menguasai segalanya ya kita harus tahu data. Ya, data apapun sudah. Jangan kalau kita genggam data perbankan berarti kita menguasai seluruhnya yang ada dalam perbankan. Nah, ya, kita mungkin menguasai data terkait dengan pertanian, kita akan menguasai seluruh yang ada dalam pertanian. Kan begitu maksud. Ya. Jadi data itu banyak sekali nanti. Seperti sekarang era big data ini kan kecepatan sangat luar biasa. Ya, fluktuatif sangat luar biasa, beragam jenisnya. Tentunya punya value masing-masing itu, punya arti ya. Jadi kalau data yang besar tidak punya arti ya percuma. Cuma ini ya, dari sekian data yang beribu bermiliar itu kan berapa sih data yang signifikan untuk decision maker pengambilan keputusan? Ini yang belum kita ketahui bersama. Nah, di ilmu sains data nanti pasti ada mata kuliah yang khusus mendeteksi berapa validasinya data big data yang layak untuk keputusan. Nah, gitu ya. Jadi nanti datanya beribu-ribu, kemudian kamu cuma mengambil sekian itu sudah Ini ada teori ya. Ini sedikit wawasan aja supaya kamu theory of teori terkait dengan big data ya. Ya di sini ada bootstrap. Bootstrap itu justru kebalikan big data, ini small data. Nah, kalau theory of big data datanya kan besar. Ini masih mengkerucut mencari data yang kecil untuk merumus kebijakan. Nah, ada bootstrapping ini berkaitan dengan small data. Data kecil tapi bisa digunakan untuk memutuskan segala sesuatu. Nah, ini diterapkan dengan namanya resampling. Pengulangan kembali sampai ketemu. Contoh misalkan data kedokteran. Untuk mendapatkan data kedokteran kalau banyak kan biaya mahal juga. Paling datanya kan data mengenai bidang ilmu kedokteran kan sangat mahal itu. Mungkin datanya cukup 2 tapi bisa digunakan untuk membangun sebuah keputusan. Nah, itu namanya teori bootstrapping ya dalam small data. Sekarang lagi dikembangkan ya. Ya itu. Jadi saya juga baca ini ya bootstrapping ini ya. Jadi diimbangi ada big data ada small data. Gitu ya. Jadi sekarang lagi ngetren kan big data lah. Dari big data itu bagaimana cara membuat data itu efisien. Nah, itu kan ada machine learning, ada macam-macam. Nah, nanti Anda pasti akan menjumpai nanti. Tidak tahu semester berapa nanti insya Allah kamu akan mempelajari semua ini. Nah, kalau bootstrapping itu jelas ini terkait dengan programmer ya, program komputasi. Nah, inilah mungkin dengan hadirnya Python program atau R ini bisa untuk menyelesaikan kasus-kasus yang big data maupun small data. Ya. Nah, ini penting ya.
Jadi kalau data-data yang umum ya kita tinggalkan ya. Sekarang ini kan eranya sudah beda. Itu ya. Jadi makanya tadi genggam data kuasai segalanya itu maksud saya itu adalah satu jargon yang untuk memotivasi kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau anak sains data, teknologi sains data yang tidak megang itu, itu nanti kan kurang pas gitu ya. Jadi karena Anda berkecimpung di perdataan. Nah, jadi dengan menggenggam data apapun kuasai segalanya. Itu kan kata provokator gitu ya. Artinya kata yang saya sematkan untuk bisa memotivasi belajar kita. Jadi itu saya senang ya. Jadi kalau saya kebetulan ngajar di fakultas-fakultas di lingkungan UNER ini juga saya ini membuktikan. Saya juga pernah ngajar di fakultas farmasi juga pernah, banyak ya dulu ya. Jadi di FKM juga pernah, tapi sekarang saya hanya mengajar di prodi saya sendiri, yang lain aja ya. Jadi saya sudah mengelalang kemana-mana, jadi saya fokus di prodi saya sendiri. Kemudian kemarin diminta bantuan desain data ini, nggak apa-apa ya. Jadi, kalau udah ngajar di farmasi, di ini sudah ganti dosen yang lain aja. Ya biar punya pengalaman tersendiri. Karena penting ya, dengan kita masuk fakultas lain itu tahu gitu loh. Oh ternyata ini kebutuhan di FKM, oh ini kebutuhan di FKH, oh ini kebutuhan di farmasi, oh ini, nah itu. Jadi ternyata beda-beda masing-masing fakultas itu di dalam mentreatment memperlakukan pemahaman terkait dengan data itu. Ya, tapi mau nggak mau ya kita harus bicara data, karena data itu persoalan yang sangat krusial penting. Makanya sekarang kan lahir Undang-Undang nomor 39 tahun 19 saya lupa ya, itu terkait dengan Indonesia Satu Data itu. Nah, jadi itu dengan harapan apa? Dengan harapan dengan adanya Indonesia Satu Data itu berarti tidak ada data yang lain. Jadi semua informasi itu hanya satu muara, nggak boleh ada informasi yang lain-lain supaya nggak bias ya. Ini dalam rangka mewujudkan Indonesia Satu Data itu memang butuh power, butuh kekuatan baik pemerintah maupun stakeholder yang ada. Anda termasuk user ya, masuk user, kontributor juga penting. Jadi nanti dengan ilmu yang Anda punya, bagaimana untuk membuktikan bahwa Indonesia Satu Data. Diawali dengan UNER Satu Data mungkin ya. Nah, nanti setelah itu baru Surabaya Satu Data, Jatim Satu Data, baru Indonesia Satu Data. Kalau dunia Satu Data itu rasanya impossible ya, karena tidak mungkin kan, karena karakteristik dari masing-masing negara di dunia itu beda-beda. Kalau Indonesia Satu Data, insya Allah mungkin, ya mungkin, sangat mungkin, karena ya namanya kan satu kesatuan negeri ya, tentunya sama lah platformnya sama, jadi tidak ada beda-beda. Ya, itu hanya beberapa hal yang ini tambahan perlu saya sampaikan supaya kalian mempunyai satu pengalaman tersendiri ya. Jadi tidak aneh. Baik, ada pertanyaan terkait dengan ini? Silakan. Nanti hari ini kan saya ada tamu dari BPS Jawa Timur ya. Ya nanti sih jam 1 ya lewat online sih. Jadi untuk besok itu juga ada tamu dari Fakultas Teknologi Informasi di kampus UNAN, Universitas Andalas ya. Jadi pengen bekerjasama dengan ini UNER ya, dalam hal ini Fakultas Teknologi. Nah, tentunya ini kan lagi lagi musimnya kita kerjasama. Karena apa? Karena perlu ketahui bahwa sekarang ini ada MBKM. Nah ini loh Mas ya, ini perlu saya sampaikan dalam MBK. Dalam MBKM ini kan Merdeka MBKM apa MBKM Kampus Merdeka ya MBKM ya. Nah jadi ini Kampus Merdeka ya. Nah berarti ini perlu nanti ada kuliah antara prodi satu dengan prodi yang lain. Nah, jadi kan di dalam baik belajarnya ya kan, ini Merdeka Belajar, ini Kampus Merdeka. Ya,
Jadi MBKM yang disematkan oleh pemerintah sekarang ini tentunya ada satu gambaran, ini perlu saya sampaikan nanti supaya kamu udah ini ya, ini ada ini ya. Nah, ini. Jadi ini 20 SKS ini diambil di luar prodi. Di luar prodi dalam satu universitas. Misalkan kamu mengambil nanti mata kuliah di prodi statistika, mengambil di prodi sistem informatika di fakultas FST kan, nah, tapi kan dalam satu universitas. Nah itu maksudnya ya. Kemudian ini 20 SKS ini diambil di luar kampus, UNER, mungkin diambil di ITS atau yang lain-lain. Nah, terus yang ini 20 SKS ini magang di perusahaan. Nah ini kan berarti kalau 144 dikurangi 60 kan tinggal 84. Nah inilah yang ada di TSD saja. Jadi nanti ini konsep Merdeka Belajar ya. Jadi 84 SKS itu harus dipenuhi di TSD ya. Kemudian 60 SKS-nya bisa diambil, mungkin ngambil di ekonomi, ngambil di statistika, ngambil di STC informasi, ya, dan yang lain-lain ya. Sebanyak 20 SKS. Mungkin kalau tidak lebih dari 10 ya, mungkin 6 sampai 7 mata kuliah. Ya. Tidak apa-apa, itu ya. Sama dong, nanti di luar kampus ini juga Anda ngambil di ITS boleh, di UGM boleh, di tempat lain boleh ya. Nah, yang 20 SKS ini mungkin diwujudkan dengan KKN ya. 1 semester di desa, membangun desa itu sudah 10 SKS. Kalau ini jelas di luar ya, di luar kampus ya, berarti di perusahaan, di desa atau yang lain. Nah, ini penting. Dengan adanya Merdeka Belajar kita menjadi enrichment knowledge. Jadi apa artinya pengayaan kemampuan? Knowledge enrichment ya, pengayaan kemampuan. Nah, ini jadi apa ya, dengan adanya ini kan kita banyak kekayaan, kekayaan dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Jadi nanti lulusan TSD pasti akan mengenal ekonomi bagaimana, pasti akan. Nah itu tujuannya ke sana. Ya, sebaliknya anak ekonomi juga boleh ngambil di TSD atau yang lain. Ya. Nah, ini masalahnya. Ini jadi nanti mulai tahun kemarin sudah dirintis adanya MBKM ya. Nah ya, jadi ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Ini kan kebetulan saya ya alhamdulillah mungkin kalau ada seperti kemarin kuliahnya terganggu itu karena saya ada rapat ya. Jadi kalau memang saya kebetulan diamanai KPS ya, jadi koordinator program studi, jadi karena sering ada rapat, ada macam-macam pengembangan. Nah, kadang-kadang kuliah itu juga terbentur-bentur ya. Jadi kalau saya kuliah masa kasih tugas gitu rasanya kok iya ya, gak enak gitu ya. Jadi saya nggak kuliah tapi cukup kamu bisa melihat di e-learning itu. Bagi saya pribadi saya kurang pas gitu ya. Walaupun itu boleh-boleh saja ya. Ya kecuali kalau mata kuliah itu hafalan gitu ya. Misalkan mata kuliah hafalan bahasa Indonesia, kemudian pustaka data, macam-macam itu gak apa-apa. Lihat baca PPT di sana is okay. Tapi kalau seperti ini kan harus apa ya, menguasai konsepnya. Kalau enggak, ya gimana? Nah, itu masalahnya. Ya, jadi mohon maaf. Jadi kemarin saya minta sama Bu kaptennya mohon diganti hari lain itu ya dengan harapan ini. Ya. Jadi saya nggak mau lepas. Saya sudah belajar dewe, ya. Karena ya itulah ya, itu style atau mungkin tipe seseorang beda-beda. Walaupun diboleh-bolehkan kita ngasih PPT atau apapun namanya di e-learning aula tanpa kita, apalagi dengan YouTube, waduh ya. Kalau menurut saya pribadi sih YouTube oke, tapi kok bagi saya ya itu kurang pas lah ya. Jadi dosen menjelaskan lewat YouTube itu kan kurang komunikatif. Jadi kalau kita mau tanya kan nggak bisa. YouTube gimana tanya kan hanya sepihak saja mendengarkan. Tapi enaknya bisa diulang-ulang gitu. Sambil tiduran bisa didengarkan kan itu enaknya ya. Tapi gak enaknya kan kita nggak bisa komunikasi langsung ya. Nah semua ada plus minus lah ya. Jadi seperti ini kan enaknya bisa komunikasi langsung, tapi gak enaknya kalau kita belajar sendiri kan.
Sekarang panduan dengan catatannya bener ya, insya Allah gampang. Kalau enggak ya, ya amburadul gitu ya. Ya, jadi semua Allah sudah tentukan pasangan ya. Jadi plus min itu selalu ada. Tidak ada yang mau plus negatif, enggak. Plus min. Makanya kalau dalam teori kelistrikan, kalau plus ketemu plus kan itu juga sama dengan min ketemu min akan konslet kan. Selalu plus minus selalu ada. Ya, muatan positron dan muatan elektron. Itulah konsep yang dalam hal ini perlu kita pahami. Baik, kalau ini nggak ditanyain, saya silakan mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini, wawasan ini, wawasan knowledge atau engagement knowledge, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi saya khawatir aja nanti gini, kalau ini nggak ada pertanyaan, berarti kan asumsi saya ada dua, udah ngerti, terus belum ngerti mana yang akan ditanyakan. Nah itu loh yang saya khawatirkan. Jadi Anda tidak saya katakan tidak bisa dan belum bisa, sebab mau tanya itu belum tahu apa yang ditanyakan. Nah itu kan bahan ya. Jadi kalau kita mau tanya tapi bingung yang ditanyakan itu apa, lah itu berarti kan perlu belajar lagi. Ini harus kita harus kita biasakan. Kita bisa belajar di rumah, kemudian ada satu kasus problem, tidak bisa langsung tanya. Itu dulu saat saya jadi mahasiswa juga gitu ya. Mohon maaf, ini pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Saat saya menjadi mahasiswa itu, saya selalu sama dosennya diberikan tugas. Tugas itu saya tuntaskan, saya kerja sendiri pertama ya, sebisa mungkin. Kalau enggak baru saya tanya yang lain. Itu kadang-kadang belajar ba'da isya qabla subuh ya. Jadi ba'da isya sampai sebelum menjelang subuh biasanya itu terusan. Semalam suntuk saya belajar dulu mahasiswa itu ya. Jadi apalagi kalau belum ketemu jawabannya penasaran terus, nggak bisa tidur ya. Bahkan alhamdulillah betul. Satu kelas pada saat itu saya saja yang lulus, yang lain nggak lulus. Itu dulu pernah terjadi ya. Jadi mata kuliah seperti ini ya. Jadi kelas juga lulus tapi hanya saya yang lulus. Alhamdulillah. Ya, itu karena ya keseriusan belajar itu dulu kan belum ada internet, masih manual semuanya, susah ya. Sekarang kan internet download apa-apa bisa. Kita pengen tahu informasi apa langsung 1 detik kita buka Google ketemu ya. Kalau dulu nggak bisa, ya. Harus buka-buka referensi. Kalau nggak pinjam di perpustakaan nggak bisa jawab kan gitu kan. Kalau sekarang klik langsung mencari sesuatu kata kunci dimasukkan Google keluar, red, kan enak kan? Itu maksud. Ya itulah pengalaman sekarang. Baik, kalau tidak ditanyakan saya lanjutkan dengan ini. Transformasi pengurangan. Ya, variabel acak yang bebas. Ya. Jadi itu sama saja. Jadi misalkan XY-nya dua variabel acak kontinu saling bebas. Masing-masing dengan PDF ya. X-Men. Maka PDF dapat dirumuskan sebagai berikut. H1S ini sama ya.
Eh, ya. Oke. Contoh ya. Pak, saya ingin bertanya. Ya, Mbak. Untuk yang biru ini H1S-nya itu memang FW, W min S ya, Pak? Ya. Apa? Oh ya. Ini kan Y-nya, Mbak. Ya, coba ya kita ambil dari sini. Kalau X-nya kita ganti W, Y-nya kan W min S. Ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah. Misalnya nggak jualan. Oh iya. Berapa itu? Enggak, ini saya langsung. Oh, saya langsung enggak. Mau saja. Sama ya habis ini ya. Saya masih 10 menit lagi ya. Baik. Hapus. Oke, ya, jadi XY-nya bebas kan? Berarti kan nanti Fx, Y ya ini sama dengan Fx kali GY kan? Mestinya kan ya? Ya. Itu sudah jelas, jadi sama dengan di sini 2X kali 3Y kuadrat. Sehingga sama dengan 6XY kuadrat ya. Batasnya sama kan? Ya. Mudah, itu aja. Ya. Ini PDF S. Kita misalkan dalam soal ini misalkan X-nya itu W, S, CC. Kita ambil misalkan W-nya sama dengan X, S-nya adalah X min Y kan. Di sini kan X-nya sebagai W, terus Y-nya sebagai W min S. Gitu ya Mbak ya, tadi ya yang ditanyakan. Sehingga di sini J-nya adalah del X per del W, del X per del S, del Y per del W, del Y per del S. Del X per del W ini 1, ini 0. Del Y per del W itu 1 juga, ini min 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Sehingga H
WS ini sama dengan F W, W min S. Ya, kali ini. Nah, sama dengan 6. X-nya W, Y kuadratnya adalah W min S kuadrat kali 1 ya. Nah, X-nya berapa? Ya, X-nya berarti, dengan X-nya kan itu kan, berarti W antara 0 dan 1, dan Y-nya kan W min S ya. Jadi ini S antara berapa ini? 0, 1. Berapa ya, Mbak? W ya. Itu ya. Oh, salah. W min 1. W-nya itu 01, S-nya ya sudah. Ya. Kita buat bantuan garis ini. Kita namakan W-nya itu X. W S. YW-nya kan 01 kan? 01. Ini. S-nya ya W dan W min 1 ya. Jadi kalau S-nya 0, SW-nya 1. Kalau S-nya 1, berapa ya? Ini ya. Ini adalah S sama dengan W. Ini ya. Jadi ini. Itu ya. Baik. Baik. Kita lanjut. Ya, berarti ada dua kan ini kan? Ini 1, ini 2. Sama dengan yang tadi ya? Ya. Jadi ya tetap apa? 1S ada 2. Ya. Jadi integral ini W-nya. Yang 1 itu W-nya 0 sampai dengan S plus 1. Wah, ini sing integralnya sing angel 6W W min S kuadrat. Ya, dw. Terus yang kedua integral S sama 0, sama 1. 6W W min S kuadrat GW. Ini berapa integralnya ini? Tolong dihitung sendiri ya, angel integralnya. Ya. Aduh, gak apa-apa lah, kita hitung dulu ya. Ini berarti, berapa ini?
Ini berarti 6W pangkat 3 min 2 SE min 12 SW kuadrat plus 6 WS kuadrat DW. Ini berapa ini hasilnya? Ini hasilnya 6/4 3/2 W pangkat 4 min 4 SW pangkat 3 plus 3W kuadrat S kuadrat. Batasnya 0 sampai S plus 1 ya. Ini juga sama nih. Langsung aja ini hasilnya adalah 3/2 W pangkat 4 min 4 SW pangkat 3 plus 3W kuadrat S kuadrat, batasnya S sama 1 ya. Coba itu dimasukkan aja, kira-kira berapa hasilnya? Baik, nanti dimasukkan sendiri ya. Ada berapa itu? Jadi nanti sampai di sini nanti dibuktikan bahwa tentunya nanti ini akan diperoleh hasil sesuatu, ini juga sama. Nah, kemudian dari situ baru diintegralkan ya. Jadi diintegralkan antara batasnya berapa. Nanti dicek sendiri ya. Ya. Jadi nanti integral dicek, ini adalah batas dari pengecekan min 1 0, misalkan 1S ds ini berapa, dan nanti satunya 0 sampai dengan 1 1S ds. Nah, nanti dijumlah ini harus 1. Insya Allah kalau 1 benar ya. Baik, sampai di sini ya 12-15 silakan nanti insya Allah benar ini ya. Nah, tapi saya nggak akan hitung karena panjang ini. Tolong ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Mas, Mbak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya rasa enough, cukup ya. Karena saya harus mempersiapkan ada tamu dari BPS. Jadi mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf dalam segala kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.